Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasanya kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan atau berita tentang Timnas Indonesia hari ini. Berita bola terkini dan apa saja yang terkait dalam hal itu. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian dan memberikan edukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's go. Buah statement yang menurut gua bener-bener realistis parah dari Sintayong. Buat lu pada yang bilang, ya elah kok Sintayong kok pesimis sih. Belum mulai aja udah punya target Itu kata 3-4 Toel itu. doang, gak Kata peringkat Toel 1-2 aja di grup. Gua kasih tau sama lu pade. Kalau misalnya ya, tim kita itu levelnya udah selevel Belanda, udah level Spanyol, Inggris, Argentina, baru lu punya ekspektasi gede gak apa-apa. Sadar ya, tim kita 133 sekarang peringkatnya. Nih kita hitung-hitungan ya, misal kalau misalnya ya peringkat 1 di grup A dan 2-nya misalnya adalah Iran sama Qatar. Anggap peringkat 3-nya Uzbek sama UAE. Terus di grup B peringkat 1-2-nya Korea sama Irak misal. Peringkat 3-4-nya tetap Jordan sama Oman. Kita bisa lebih berpeluang gitu loh di situ. Sintayong tuh ya udah jelas lah, dia udah tahu gitu loh. Ada gue lihat di statementnya Bung To itu ya. Bilang aja gue di Bung Toel. somasi lagi. Dibilang katanya Sintayong udah pesimis aja main di round. Kalau kita bisa sampai round 4, gila. Piala Dunia depan mata kita, boy. Ya udah dukung aja Sintayong, dukung aja udah. Dukung aja. Sebuah statement yang menurut gua bener-bener realistis parah dari Sintayong. Buat lu pada yang bilang, ya elah kok Sintayong kok pesimis sih. Belum mulai aja udah punya target 3-4 doang, gak peringkat 1-2 aja di grup. Gua kasih tau sama lu pade. Kalau misalnya ya, tim kita itu levelnya udah selevel. Kita akan melawan Timor Leste. Timor Leste juga ini Hari ini teman-teman ya. aneh Timor juga Leste. kalau kita harus deg-degan ketika kita mau melawan Timor Leste gitu. Harusnya kita bisa menang dengan mudah ketika melawan Timor Leste. Dan catatan yang paling pentingnya adalah permainan kita itu sudah kebaca sama Timor Leste. Netizen kita juga, lo kalau misalkan ada postingan di akunnya Timnas Indonesia di IG, lo baca komentar-komentarnya, semua juga bisa membaca yang sama. Dan diutarakan sama pelatih Timor Leste, dia bilang kalau permainan dari Timnas Indonesia itu cenderung bermain dari sisi kiri. Selalu dari sisi kiri. Sisi kiri itu adalah Donitri Pamungkas, memang andalan juga dia. Dan sudah terbaca gitu. Jadi Timor Leste akan mengantisipasi serangan dari kiri. Nah harusnya ketika lawan udah bisa baca, ada perubahan yang dilakukan sama tim kepelatihan kita gitu. Apa kita main lewat tengah, atau kita main lewat kanan, atau kombinasi. Jangan monoton lewat kiri terus gitu. Lawan aja udah bisa ngebaca. Sayang banget kalau misalkan nanti Donitri Pamungkas dipatahin di sana, dijaga, di cover 2 orang atau kayak gimana. Nggak akan ada peluang untuk Timnas Indonesia. Jadi ini perlu diwaspadai oleh tim kepelatihan dari Timnas Indonesia. Makanya butuh kreativitas dalam mengatur strategi ataupun taktik di lapangan. Jangan monoton ataupun taktik yang mudah dibaca. Sarannya dari situ terus tanpa ada pengembangan untuk membuat terciptanya inisiatif penyerangan dari berbagai lini ya. Saya percaya Coach Indra Safri itu pasti akan memikirkan hal itu dan akan mungkin taktik dan strateginya akan diperbaiki usai mendapatkan banyak kritikan dari para pengkritik, dari para supporter Timnas Indonesia hari ini. Akun medsos MLS sebut Martin Paes dari Filipina. Langsung diserang netizen Indonesia. Apa ini Filipina ini? Malas netizen Indonesia balas serangan ya. Akun medsos MLS sebut Martin Paes dari Filipina katanya. Padahal dia sudah warga negara Indonesia teman-teman ya. Langsung deh netizen Indonesia nggak pakai lama serbu. Kenapa ya Coach Indra Safri ini lebih memilih kakak dibandingkan Gen 7? Kenapa ya Coach Indra Safri ini lebih memilih kakak? Mungkin dari penilaian Coach Indra Safri dari segi permainan kakak dibanding dengan Jens ini benar-benar mungkin berbeda dalam pandangannya. Tapi dalam pertandingan terakhir kita melihat bahwa hadirnya seorang Jens Raven itu ketika dia masuk tiba-tiba agak mengubah jalannya permainan yang kelihatan monoton sehingga dia bermain menciptakan banyak peluang-peluang walaupun dia tidak mencetak gol, tapi aksinya dan perannya di posisi dia berada itu benar-benar seperti memberikan warna baru dari yang monoton saja, dari sayap umpan itu tiba-tiba berubah itu dan menciptakan peluang loh. Jadi bagaimana menurut kalian? Itu relatif teman-teman sih.
Ya, siapa yang terbaik antara Kakak dan Jens? Saya pikir masing-masing punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan Indra Safri, saya bilang, Pak, abang memainkan itu tepat dalam pergantian pemain, oke. Tapi masa mau begini terus? Dalam pergantian pemain Indra jeli melihat Oke, di babak kedua. Tapi setelah kita kesulitan kan? Ya, setelah kita Nggak boleh mengalami begini terus. kesulitan. Ini baru lawan Kamboja. Bagaimana kalau kita lawan dengan tim yang levelnya lebih di atas Kamboja, Australia, Thailand, katakan, termasuk dengan Malaysia. Nah, teman-teman kalian melihat kan, bahkan para pengamat-pengamat sepak bola ini memberikan kritik dengan taktik dan permainan seperti itu. Ya, Bung Ropan akhirnya ikut bersuara. Ya, akan tetapi mana Bung To? Bung To kemana? Ya, yang seharusnya netizen atau supporter timnas Indonesia menilai bahwa ini layak dikritik dong. Mana ini yang suka kritik-kritik timnas ini? Mana Bung To kemana? Ya, makanya Bung To dicari sama netizen Indonesia. Giliran faktanya timnas Indonesia perlu dikritik, dia nggak ada. Giliran main Indonesia, timnas Indonesia asuhan coach STY bagus-bagusnya, dia datang tanpa diundang, tanpa masyarakat pengen itu dikritik, dia datang tiba-tiba mengkritik. Memang udah kabur kayaknya penilaiannya, teman-teman ya. Juara bertahan. Jadi ini tentunya levelnya akan berbeda. Nah, kita kesulitan 70 menit, kita tidak bisa membuat gol. Tadi yang bilang koordinasinya jalan, individualistis, Nggak ada punya kreativitas. tidak punya kreativitas. Hilang. Jangan harap kita menang. Iya, Jangan harap karena kita bisa kualitasnya Thailand ataupun Malaysia yang lolos, itu kan di atas, lebih bagus dibandingkan Kamboja. Kalau usah melawan Kamboja 70 menit dan bisa berbuat apa-apa, bro. Bagaimana lawan Thailand? Atau katakan kita bisa mengatasi, katakanlah di sini. Ya, terlalu yakin kita mungkin sini. Kita menang lawan Thailand, kita di final. Lawan Australia sulit. Saya bisa katakan sulit. Yang Bung lihat sisi positif yang bisa juga ditingkatkan di satu keuntungan buat tim apa dari dua pertandingan. Sisi positif kita punya pertahanan yang bagus. Jens Raven tidak menepati janjinya kepada pelatih Indra Safri. Jens Raven tidak dapat menahan emosinya saat berhasil menjebol gawang Filipina U19. Baru dimainkan sekitar 20 menit, striker naturalisasi berusia 18 tahun ini sudah sukses mencetak gol. Saat masih dengan selebrasi gol menangis, dia kemudian mendapatkan pelukan dari para pemain dan ofisial timnas Indonesia U19 yang lain. Menariknya, dia kemudian menghampiri arah bench dan menundukkan kepala ke pelatih Indra Safri. Pada momen itu, Indra Safri kedapatan menunjukkan gestur angka 2 ke arah Jens Raven. Gestur itu dimaksudkan mengingatkan Raven bahwa dia berjanji mencetak 2 gol kepada Indra Safri. Sayangnya, tidak ada lagi tambahan gol darinya. Dia masih punya utang janji 1 gol lagi. Nah, bagi yang bingung mau nonton live tim Ya. Round 3 kita bisa peluang lolos nggak? Lewat playoff lah minimal. 3-4 bisa, 1-2 enggak. 1-2 oke lah. Kita sudah ya kita tetap harus sadar bahwasannya ya timnas kita segini. Iya. Timnas kita ring 134. Ya, timnas kita tuh lawannya 60 ke bawah. Iya, Atau ada Jepang. kecuali Bahrain, Iran, Bahrain, Cina itu masih 80-an. Ya. Ini kan satu grup kita Jepang, Australia, Arab Saudi, ya. Bahrain dan Cina. Ya. Nah, maksudnya Jepang tuh langganan Piala Dunia, Australia juga. Arab juga Piala Dunia. Ya. Berarti kan kita tidak boleh yang kita ini udah oke. Kita pasti bakal. Alasannya simple. Coba tolong cari tahu kapan negara yang rankingnya di atas 100 ikut Piala Dunia. Oke. Belum pernah ada. Setahu gue nggak ada. Belum pernah ada. Setahu gue nggak ada. Mungkin gue salah. 100 ke bawah selama ini. 100 ke bawah. 100 ke atas ke bawah. Kita Ya, harus nempel realistis, aja nggak? teman-teman ya. Belum. Iya. Tapi di bawah Sintayong dari 170 ke 130-an. Ya. Itu kan prestasi. Prestasi sekali. Bahkan dulu kita tuh Piala Dunia itu cuma mimpi, ya kan? Mimpi komen di Piala Dunia. Tapi mimpi itu sekarang di bawah Sintayong bisa jadi kenyataan. Dulu kita kalau harus ke Bangkok sama ke Hanoi, Ke Vietnam. itu udah keteteran. Betul. Sekarang kita keteteran baru ke Melbourne, Iya. ke Riyadh, ke Beijing. Keren. Kan beda. Vietnam kemarin U16 di ayam-ayamin. 5 Vietnam di ayam-ayamin. Aduh. Babak pertama deadlock, kurang variatif, nyerangnya dari sayap terus, gampang kebaca. Babak kedua udah ada peningkatan, tapi emang Kambojanya parkir pesawat, jai.
Tapi alhamdulillah kita bisa menang 2-0, golnya Kadek Ariel dan Iqbal Gwi Janji. Gimana menurut kalian? Kita diskusi di bawah. Oke, teman-teman semua ya. Bagaimana pendapat dan tanggapan teman-teman semua tentang berita dan video yang kita saksikan? Tulis di kolom komentar. Ya, kita bisa melihat bahwa memang lagi hangat menjadi perbincangan di kalangan netizen bagaimana perlunya taktik yang dipertontonkan dan diperlihatkan oleh tim kepelatihan Timnas U19 itu karena permainan yang mudah kebaca dan monoton dan tidak kreatif katanya. Itu menjadi perbincangan hangat hari ini. Dan semoga itu adalah sebuah kritik yang membangun, saya pikir. Semoga kritik yang membangun ini bisa membuat mereka lebih kreatif lagi untuk menciptakan permainan atau taktik yang sulit dibaca. Sulit dibaca itu gimana sih maksudnya? Seperti ini. Mungkin dalam satu momen mereka menyerang dari sayap kanan dan kemudian lagi dari sayap kanan, para lawan berpikir bahwa wah mereka akan main kanan terus. Tapi tiba-tiba mereka berubah serangan mulai dari tengah, kemudian dari sayap. Nah, itu sulit kebaca itu teman-teman ya. Jadi seharusnya ini bisa menjadi PR untuk tim kepelatihan. Kita semua hanya bisa memberikan kritik dan saran sebagai seorang yang menikmati permainan, ya, menikmati jalannya permainan. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.